Nama saya Anissa Azizah dengan NIM 1905913 dari kelas 4D PGSD. Izin memperkenalkan diri, nama saya Eliza Rahayu dengan NIM 1908905. Izin memperkenalkan diri, nama saya Indah Sari dengan NIM 1901258. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuli Ningsi dengan NIM 1909328 dari kelas 4D PGSD. Yang pertama ada pengertian inovasi pembelajaran kompetensi. Inovasi merupakan suatu ide, kejadian, barang, metode yang dirasakan atau diamati sebagai suatu hal yang baru bagi seseorang atau kelompok orang, baik itu berupa hasil, inventasi, maupun discovery. Selanjutnya pembelajaran. Pembelajaran sendiri banyak dipakai dalam dunia pendidikan di negeri Paman Sam, yaitu Amerika Serikat, yang menempatkan siswa sebagai sumber dari kegiatan. Sedangkan kompetensi dapat diartikan sebagai kemampuan dasar yang dapat dilakukan oleh para siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Jadi, pembelajaran kompetensi menunjukkan pada usaha siswa mempelajari bahan pelajaran sebagai akibat perlakuan guru dalam mengelola pembelajaran yang menekankan pada kemampuan dasar yang dilakukan oleh siswa pada tahap pengetahuan, keterampilan, dan sikap. Di sini saya akan menjelaskan tentang prinsip pembelajaran kompetensi. Mengajar atau membelajarkan siswa bukan pekerjaan sampingan, tetapi membutuhkan keahlian, kesungguhan, pengetahuan, keterampilan, dan seni. Membelajar siswa bersifat unik sebab siswa itu individu, manusia yang memiliki karakteristik yang kompleks. Setiap memiliki potensi dan kecakapan berpikir dan keterampilan yang berbeda, semua itu berbentuk kepribadian yang khas dan unik. Berbeda antara yang satu dengan lainnya. Secara psikologis, tidak ada individu yang sama. Yang ada adalah aneka ragam individu. Oleh karena itu, mengajar merupakan ilmu dan seni sebab ilmu mengajar saja tidak akan cukup diperlukan juga seni mengajar. Seni mengajar merupakan kreativitas guru menemukan pendekatan atau modifikasi model mengajar yang memungkinkan setiap siswa mengembangkan potensi kecakapan dan karakteristik secara optimal. Prinsip pembelajaran merupakan hal-hal yang mendasari dan menjadi sebab-sebab terjadinya belajar. Efektivitas belajar berkaitan dengan suasana belajar yang menyenangkan, seperti ciptaan kondisi terbaik untuk belajar, bentuk presentasi yang melibatkan seluruh indera, berpikir kreatif dan kritis untuk membantu proses internalisasi dan beri rangsangan dalam mengakses materi pelajaran menurut Gordon and Foss pada tahun 2000. Ada beberapa prinsip-prinsip dalam pembelajaran kompetensi, antara lain yang pertama, proses pembelajaran kompetensi membentuk kreasi lingkungan yang dapat membentuk atau mengubah struktur kognitif siswa. Yang kedua, berhubungan dengan tipe-tipe pengetahuan yang harus dipelajari. Ada tipe pengetahuan fisis, sosial, dan logika menurut Bruswell pada tahun 1980. Yang ketiga, ada pembelajaran dalam konteks kompetensi harus melibatkan peran lingkungan sosial. Yang keempat, ada pembelajaran melalui KBK diarahkan agar siswa mampu mengatasi setiap tantangan dan rintangan dalam kehidupan yang cepat berubah melalui sejumlah kompetensi yang harus dimiliki, meliputi kompetensi akademik, okupasional, kultural, dan temporal.
Adapun beberapa prinsip pembelajaran yang dikembangkan dalam kurikulum berbasis kompetensi dalam rangka menunjang hasil belajar yang efektif dan efisien menurut Batilbang Depdiknas pada tahun 2002 sebagai berikut. Yang pertama, ada kesempatan untuk belajar. Yang kedua, ada pengetahuan awal siswa. Yang ketiga, ada refleksi. Yang keempat, ada memotivasi. Yang kelima, ada keragaman individu. Yang keenam, ada kemandirian dan kerjasama. Yang ketujuh, ada suasana yang mendukung. Yang kedelapan, ada belajar untuk kebersamaan. Yang kesembilan, ada siswa sebagai pembangun gagasan. Yang kesepuluh, ada rasa ingin tahu. Yang ke-11 ada menyenangkan, yang ke-12 ada interaksi dan komunikasi, dan yang terakhir ada belajar, cara belajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran kompetensi. Proses pembelajaran kompetensi merupakan kegiatan interaksi antar dua unsur manusiawi, yakni siswa sebagai pihak yang belajar dan guru sebagai pihak yang mengajar dengan siswa sebagai subjek pokoknya. Proses tersebut dalam pembelajaran kompetensi memiliki karakteristik khusus. Adapun 7 karakteristik diantaranya yaitu yang pertama, proses pembelajaran memiliki tujuan, yaitu membantu anak didik dalam suatu perkembangan tertentu. Yang kedua, adanya suatu prosedur yang direncanakan, dirancang sedemikian rupa untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Lalu yang ketiga, adanya kegiatan penggarapan materi tertentu secara khusus sehingga dapat mencapai tujuan. Selanjutnya yang keempat, adanya aktivitas siswa sebagai syarat mutlak bagi berlangsungnya proses pembelajaran. Yang kelima, guru berperan sebagai pembimbing yang berusaha menghidupkan dan memberikan motivasi belajar kepada siswa dalam proses interaksi yang kondusif. Yang keenam, membutuhkan adanya komitmen terhadap kedisiplinan sebagai tingkah laku yang diatur menurut ketentuan yang ditaati oleh semua pihak. Yang terakhir, yaitu adanya batasan waktu untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan. Adapun menurut Sukmadinata pada tahun 2004 menjelaskan tentang karakteristik pembelajaran berbasis kompetensi. Terdapat 8 karakteristik, diantaranya yaitu yang pertama, isi program didasarkan pada kecakapan atau keterampilan yang dibutuhkan untuk memecahkan masalah atau mengerjakan suatu pekerjaan. Yang kedua, tujuan pembelajaran ditulis untuk setiap rumusan kompetensi. Yang ketiga, pengukuran kecakapan atau keterampilan didasarkan atas kemampuan yang diperlihatkan. Dan performansi siswa diukur dengan acuan patokan. Yang kelima, record lengkap kompetensi-kompetensi yang dikuasai dibuat untuk setiap siswa. Yang keenam, bahan pembelajaran berupa modul, handout, buku kerja, dan program pembelajaran menggunakan media cetak atau program komputer dan media lainnya yang disediakan bagi peserta didik. Yang ketujuh, waktu belajar cukup fleksibel. Tiap peserta dapat menyesuaikan kecepatan belajarnya dengan kemampuannya masing-masing. Lalu yang kedelapan, kegiatan belajar menggunakan umpan balik. Selanjutnya ada pengelolaan pembelajaran kompetensi. Jadi, pengelolaan ini adalah kemampuan guru untuk mengelola berbagai komponen pembelajaran sehingga mampu menciptakan kondisi pembelajaran yang efektif dan efisien. Maka, dalam pengelolaan ini ada beberapa hal yang perlu diperhatikan, di antaranya ada aspek-aspek pengelolaan pembelajaran kompetensi. Jadi, secara garis besar, aspek-aspek ini perlu diperhatikan guru dalam merancang dan melaksanakan kegiatan pembelajaran di kelas. Jadi, yang perlu dirancang itu ada
pengelolaan ruang belajar atau ruang kelas. Ruang belajar ini merupakan tempat berlangsungnya kegiatan pembelajaran yang berbentuk ruang kelas. Ruang kelas ini harus ditata sedemikian rupa sehingga secara layak dapat melangsungkan kegiatan pembelajaran. Oleh karena itu, suasana dan penataan ruang kelas pun hendaknya memperhatikan kondisi tersebut, yaitu aksesibilitas, mobilitas, interaksi, variasi kerja siswa. Yang selanjutnya ada aspek-aspek pengelolaan, itu ada pengelolaan siswa. Jadi, dalam suatu kelompok kelas biasanya memiliki kemampuan yang beragam, terutama dalam menerima sejumlah pengalaman belajar siswa, termasuk di dalamnya materi yang harus dikuasai. Karenanya, guru hendak memahami tentang karakteristik siswa dalam kemampuan belajar. Menurut Bobby DePorter 2001, nomor 117, mengelompokkan karakteristik modalitas belajar siswa itu pelajar visual, pelajar auditorial, dan pelajar kinestetik. Yang selanjutnya ada pengelolaan kegiatan pembelajaran kompetensi. Jadi, kegiatan belajar siswa ini perlu dirancang sedemikian rupa sehingga sesuai dengan tingkatan kemampuannya. Kemampuan belajar seseorang itu menurut Salpeter tahun 1989 dalam Puskur Balibang Depdiknas tahun 2007 menggambarkan kualifikasi kemampuan belajar, yaitu baca 10%, mendengar 20%, melihat 30%, melihat dan mendengar 50%, mengatakan dan melakukan 90%. Nah, dan yang selanjutnya pendekatan kegiatan pembelajaran kompetensi. Pendekatan ini merupakan langkah-langkah pembelajaran yang dapat dilakukan untuk mencapai tujuan secara efektif dan efisien, paling tidak melingkupi 4 aspek. Yang pertama ada aspek mengidentifikasi dan menetapkan spesifikasi serta kualifikasi perubahan perilaku yang diharapkan. Memilih cara pendekatan pembelajaran yang tepat untuk mencapai standar kompetensi dengan memperhatikan karakteristik siswa sebagai subjek belajar. Yang selanjutnya memilih dan menetapkan sejumlah prosedur, metode, dan teknik kegiatan pembelajaran yang relevan dengan kebutuhan pengalaman belajar yang mesti ditempuh. Dan yang terakhir, aspek pendekatan kegiatan ini ada menetapkan norma atau kriteria keberhasilan sehingga dapat menjadi pedoman dalam kegiatan pembelajaran, terutama menilai kemampuan suatu jenis kompetensi tertentu. Yang selanjutnya ada sarana dan sumber belajar. Sarana ini merupakan fasilitas yang mempengaruhi secara langsung terhadap keberhasilan siswa dalam kegiatan mencapai tujuan pembelajaran. Sarana yang paling membantu adalah sarana yang berupa media atau alat peraga. Dalam pembelajaran kompetensi ini mestinya guru menggunakan berbagai jenis media pembelajaran yang disesuaikan dengan pengalaman belajar yang akan ditempuh siswa sehingga berfungsi dapat memperjelas konsep yang sedang dipelajari. Dan yang selanjutnya model pendekatan pembelajaran kompetensi. Jadi model pendekatan ini adalah proses pembelajaran berbasis kompetensi yang merupakan program pembelajaran yang dirancang untuk menggali potensi dan pengalaman belajar siswa yang mampu memenuhi pencapaian kompetensi yang telah ditetapkan. Sekian dan terima kasih.